Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kudus Berkat Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 9. Yesus bersabda, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Demikian, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini ketika aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Saudara-saudari terkasih, orang kudus yang dirayakan Gereja Katolik hari ini adalah Santo Justinus. Pada suatu hari, Justinus bertemu dengan seorang tua yang menerangkan segala hal tentang para nabi Israel, tentang Yesus Kristus, tentang agama Kristen. Ia dinasehati agar berdoa kepada Allah. Justinus kemudian dipermandikan dan menjadi pembela kekristenan. Ia menulis tentang berbagai masalah, terutama yang menyangkut pembelaan ajaran iman. Justinus bangga menjadi seorang Kristen, dan ia bertekad meluhurkan kekristenan dalam hidupnya. Justinus bersama para martir lainnya dipenggal kepalanya oleh penguasa Roma. Justinus dikenal sebagai seorang pembela iman. Justinus menjadi kudus karena imannya kepada Yesus dengan darah kemartiran yang dicurahkannya. Ia diutus Yesus ke dunia untuk mewartakan kasih Allah kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, ada 1000 jalan
menuju Roma, kata pepatah Romawi. Hal ini menggambarkan semua jaringan jalan pada zaman itu berakhir di kota Roma. Namun, hanya ada satu jalan menuju kekudusan, yaitu melalui Yesus. Banyak orang mengira bahwa usaha merekalah yang membuat mereka layak disebut kudus. Agama-agama mengajarkan tentang pahala, yaitu hadiah yang kita peroleh karena usaha yang kita lakukan. Berbagai tindakan diberi penilaian tertentu. Tindakan menolong orang lain, berdoa, memberikan sedekah, membangun tempat ibadah memiliki hitung-hitungan sebagai pahala. Hal ini menyebabkan tindakan keagamaan, sosial, kemanusiaan dilakukan demi mendapatkan pahala. Tidak ada tindakan yang dilakukan secara tulus. Pernah terjadi dalam sejarah gereja bahwa tindakan pengakuan dosa pun dihitung dengan memakai uang. Seperti orang berjual beli di pasar. Semakin berat dosa seseorang, semakin banyak uang pengganti yang dibayarkan. Kuduskan bisa dibeli dengan uang. Kekudusan tidak lagi didasarkan pada sikap hati kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, manusia melakukan banyak hal di dunia untuk mencapai sebuah tujuan. Anak-anak bersekolah agar mereka pandai. Orang tua bekerja untuk mendapatkan uang. Pemerintah melayani masyarakat agar hidup bersama aman dan damai. Olahragawan bertanding agar berprestasi. Semua itu dilakukan oleh manusia demi sebuah hasil yang bisa dinikmati di dunia. Manusia lain juga bisa mengukur hasil yang dicapai. Misalnya, ukuran anak sekolah adalah nilai raport. Prestasi olahraga diukur dengan medali. Kekudusan tidak bisa disamakan dengan semua hasil duniawi tadi. Kekudusan itu bersifat surgawi. Apapun yang dilakukan manusia tidak akan mengantar kepada kekudusan. Tidak ada sebuah ukuran yang bisa diterapkan untuk menyatakan seseorang sudah kudus atau belum kudus. Kekudusan adalah panggilan dan pemberian dari Tuhan. Semua manusia diundang untuk hidup kudus melalui berbagai cara. Ada yang menjadi biarawan-biarawati, ada yang hidup berumah tangga, ada yang tekun berdoa, ada yang melayani orang tua. Apapun tindakan yang dilakukan, kekudusan tetap merupakan rahmat dari Allah yang mengutus Yesus putranya sebagai jalan bagi manusia menuju kekudusan. Kekudusan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi kemurahhatian Tuhan. Apakah kita sudah berusaha menuju kekudusan? Apakah kita sudah memilih Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju kekudusan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selama ini kami memilih sendiri jalan menuju kekudusan melalui berbagai tindakan yang kami anggap bisa mengantar kami menuju kekudusan. Padahal Engkau sudah mengutus putramu
sebagai jalan satu-satunya menuju hidup kudus di hadirat Tuhan. Tuntunlah kami melalui Yesus, jalan yang Kau utus menuju surga. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.